Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita membahas soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, materi pelajaran kelas 3, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi yang belum. Dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya. Baik, kita mulai dari soal isian singkat. Karena untuk silanglah, yaitu dari soal nomor 1 hingga soal nomor 15 telah kita bahas pada video sebelumnya. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum tahu untuk video pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 15, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Baik, kita mulai. Terlebih dahulu akan saya siapkan catatannya untuk memudahkan kita menjawab. Nomor 16. Soal nomor 16. Oke, saya tata dulu. Mengerjakan suatu kebaikan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ikhlas, anak-anak. Jadi ketika kita mengerjakan suatu kebaikan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji, bukan karena manusia, maka itu disebut dengan perbuatan ikhlas. Berikutnya soal nomor 17, anak-anak semuanya. Perintah memohon pertolongan hanya kepada Allah tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu, anak-anak semuanya, yaitu surat yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ini ayat yang kedua berbunyi Allahus somad, itu tercantum, itu maksudnya bahwa Allah tempat bergantung, tempat meminta kita pertolongan. Oleh karena itu, perintah mohon pertolongan hanya kepada Allah tercantum dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua tepatnya. Berikutnya nomor 18. Surat Al-Kautsar diturunkan di kota, surat Al-Kautsar, anak-anak, ini diturunkan di kota Mekah. Perlu diingat-ingat bahwa surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah. Berikutnya surat nomor soal ke-19. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat di samping adalah lafadz surat Al-Kautsar ayat berapa kira-kira? Mari kita baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Berarti ayat yang ketiga. Berikutnya, anak-anak semuanya, soal nomor 20. Asmaul Husna, yang artinya Allah Maha Mengetahui, adalah kira-kira apa, anak-anak? Al-Alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Adapun Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Berikutnya soal nomor 21, anak-anak. Kita scroll ke atas dulu. Orang yang tidak berterima kasih kepada Allah berarti ia tidak bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Baik dari nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat bisa melihat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Berikutnya soal nomor 22. Setelah sholat kita disunahkan membaca hamdalah sebanyak 33 kali anak-anak. Nah, jadi setelah kita sholat kita baiknya harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya membaca hamdalah atau alhamdulillah sebanyak 33 kali. Berikutnya soal nomor 23 anak-anak. Orang yang pertama kali harus kita doakan adalah kira-kira siapa? Iya, orang tua kita. Karena salah satu sedekah jariyah, salah satu amal yang tidak terputus pahalanya adalah salah satunya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh ini merupakan anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Oleh karena itu orang yang pertama kali harus kita doakan adalah orang tua kita. Berikutnya soal nomor 24 anak. Ayah Nabi Ibrahim bernama ayah Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Kita tahu bahwa ayah Nabi Ibrahim itu adalah seorang pembuat patung yang disembah oleh Raja Namrud. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pun berdakwah atau menyampaikan ajaran agama kepada ayahnya sendiri juga, karena ayahnya ini membuat patung yang bernama Azar. Berikutnya soal nomor 25 anak-anak. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama kira-kira siapa? Bernama Ismail. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim sebagai nabi yang sangat taat kepada Allah, beliau berniat untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Namun Allah langsung menggantinya dengan seekor domba yang diabadikan dalam peringatan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu setiap hari raya Idul Adha banyak orang melakukan ibadah kurban. Berikutnya kita ke soal nomor 26, berarti ini merupakan soal jawablah atau uraian. 26. Sebutkan 3 ciri-ciri orang yang bersifat ikhlas Orang yang bersifat ikhlas ini kemarin tadi sudah kita sampaikan bahwa ikhlas ini beribadah hanya kepada Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain yang pertama, meniatkan amalan dan perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Berikutnya yang kedua, sholat dengan khusyuk kepada Allah. Sholat dengan khusyuk kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dalam bentuk ucapan bersyukur dalam bentuk ucapan. Ini 3 ciri orang yang bersifat ikhlas, anak-anak. Bersyukur dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Itu. Berikutnya soal nomor 27. Inna a'toinakal kausar. Apa arti ayat di samping? Anak-anak semuanya, ini merupakan surat Al-Kausar ayat yang pertama. Kita artikan bahwa arti dari inna a'toinakal kausar adalah
sungguh, sesungguhnya, ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini merupakan arti dari surat Al-Kautsar ayat yang pertama yang berbunyi inna a'toinakal kautsar. Berikutnya soal nomor 28, anak-anak. Sebutkan 3 Asmaul Husna yang kamu ketahui beserta artinya. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya 99 dan merupakan nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Kita coba menulis 3 Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim tadi apa kira-kira artinya? Iya, Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui segala gerak-gerik kita, anak-anak semuanya. Berikutnya As-Sami, yakni Allah Maha mendengar. Kemudian ada kata Al-Wahhab. Iya, Allah Maha pemberi. Ini 3 Asmaul Husna yang kita tulis dari 99 Asmaul Husna lainnya. Berikutnya soal nomor 29. Sebutkan 3 manfaat bersyukur kepada Allah. Anak-anak semuanya, mari kita tulis manfaat bersyukur kepada Allah. Yang pertama, saya beri spasi saja dulu. Yang pertama, manfaat bersyukur kepada Allah adalah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Jika kita pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Berikutnya yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Berikutnya yang ketiga, Allah akan selalu mengingat kita. Ini merupakan manfaat dari bersyukur kepada Allah. Berikutnya anak-anak semuanya, sebutkan 3 adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita ketika berdoa kepada Allah, ini ada tata caranya, ada azabnya. Azabnya yang pertama adalah diupayakan kita harus menghadap ke kiblat. Berikutnya yang kedua, anak, kita mulai berdoa dengan memuji atau syukur kepada Allah. Kemudian ada berdoa yang ketiga adalah kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berdoa, yang pertama menghadap ke kiblat, mulai berdoa dengan memuji atau bersyukur kepada Allah. Yang ketiga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga diupayakan harus berpakaian suci. Itu kalau bisa. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan untuk soal penilaian akhir tahun kelas 3 materi pelajaran pendidikan agama Islam bagian kedua, yaitu dari soal nomor berapa tadi, nomor 16 sampai nomor 30.
Apabila kalian belum tahu video pembahasan sebelumnya, ya ini pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 15, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di deskripsi video ini. Dan sekali lagi, apabila bermanfaat video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat untuk teman-teman kalian. Dan dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.